Hai kawan-kawanku semua, selamat datang di channel Iskia PG. Di video kali ini kita akan bahas film yang belakangan ini populer, yakni Conjuring 3: The Devil Made Me Do It. Nah, film ini dibuka dengan menampilkan rumah yang sudah berantakan guys, dan disertai oleh sebuah keluarga yang mendoakan anaknya yang bernama David Glatzel. David Glatzel sendiri diperankan oleh Julian Hilliard. Di usianya yang masih berumur 8 tahun, ia sudah sering diganggu oleh makhluk halus, sehingga mereka memanggil pembasmi hantu, atau bahasa resminya cenayang itulah, yang masih sama seperti sequel sebelumnya. Diperankan oleh Patrick Wilson dan Vera Farmiga, yang mana sebagai Ed Warren dan Lorraine. David pun dibawa ke kamarnya nih guys pada scene pertamanya oleh Arnie Johnson, kekasih dari kakaknya yang bernama Debbie Glatzer. Arnie sempat bercerita bahwa dia pun pernah diganggu makhluk halus saat dia kecil. Arnie Johnson ini pun meninggalkan David dan turun dengan maksud untuk menyambut Gordon yang telah tiba di rumah mereka. Gordon ini sendiri pastor gitu guys, untuk mendoakan rumah itu gitu. Saat ditinggal sendirian, David pun mendapat gangguan oleh hantu tersebut berupa dobrakan-dobrakan pintu dan berlari ke kamar mandi. Nah, di situ dia kerasukan setelah showernya mengeluarkan darah dan membasahi kepalanya. Saat seluruh orang menemukannya di kamar mandi, tiba-tiba aja ia menusuk kaki bapaknya itu guys dengan menggunakan pisau. Dia pun diamankan. Tapi saat didoakan, iblis yang merasuki David pun semakin meronta-ronta dan marah besar. Karena merasa kasihan, Arnie Johnson menawarkan dirinya untuk dirasuki iblis tersebut gitu. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan Ed terkena serangan jantung dan harus dipasang ring di jantungnya. Semenjak kejadian itu, Arnie Johnson terus-menerus dihantui oleh makhluk halus. Dihantui di rumah, dihantui saat bekerja, hingga dirasuki. Sehingga ia tega untuk membunuh sahabatnya sendiri. Polisi yang datang pun langsung menangkap Arnie yang berlumuran darah di bajunya. Saat diadili, hakim pun bingung untuk memutuskan hukuman yang tepat untuk Arnie karena dia membunuh karena kerasukan setan. Debbie menceritakan kepada Ed dan Lorraine bahwa saat hari-hari pertama mereka pindah, David pernah ditarik oleh sesosok makhluk dari dalam tempat tidur air. Mereka kemudian mencari tahulah lorong yang berada tepat di bawah lantai tersebut. Dan ternyata Lorraine menemukan sebuah totem digunakan untuk pemujaan setan gitu. Mereka pun mendiskusikannya, dan atas saran dari Pastor Gordon, Ed dan Lorraine disuruh untuk menanyakan totem tersebut kepada seorang mantan pastor yang bernama Kastner. Kastner belum memberi jawaban guys atas totem tersebut. Cerita dialihkan ke penjara Arne yang pada saat itu sedang mengepel lantai dan diganggu setan. Arne pun meronta-ronta ketakutan dan akhirnya diamankan oleh petugas penjara. Rekan kerja Ed dan Lorraine memberitahu bahwa ada salah seorang anggota kepolisian yang pernah melihat totem tersebut saat terjadinya kasus pembunuhan lain yang mengakibatkan tewasnya Katie Lincoln dan hilangnya Jessica. Setelah polisi yakin terhadap Ed dan Lorraine, mereka pun bekerja sama untuk mencari petunjuk lebih tentang keberadaan Jessica. Sesampainya di hutan tempat terbunuhnya Katie, Lorraine yang berbekal kemampuan untuk menerawang peristiwa yang sudah berlalu gitu, mampu menunjukkan lokasi jenazah dari Jessica. Pihak kepolisian pun berterima kasih kepada mereka dan memberi semua berkas kasusnya kepada Ed dan Lorraine. Ketika hendak beristirahat, bentuk terima kasih menelpon Ed dan bilang kalau makhluk di tubuh Arnie menyuruh Arnie untuk bunuh diri guys. Ed pun langsung mengarahkan Debbie untuk meminta perlindungan bunuh diri kepada Pastor Newman. Setelah itu, bukannya beristirahat, Ed dan Lorraine malah pergi ke rumah duka. Dan Lorraine hendak mencari informasi dengan menerawang tangan Jessica yang sudah membusuk guys, yang tadi baru ditemukan. Saat Lorraine menerawang, ia pun menemukan sosok wanita yang terhubung dengan Jessica dan berkaitan dengan totem tersebut. Kemudian wanita tersebut ingin menyelesaikan kutukan yang terhubung ke Arnie ini dengan cara mengendalikan Arnie agar bunuh diri, tetapi dapat digagalkan oleh Lorraine. Dan ternyata sosok wanita tersebut juga terkoneksi dengan mayat yang ada di sana gitu, hingga hampir membahayakan Lorraine. Beruntung Ed sigap menyelamatkannya. Nah, Ed dan Lorraine kembali ke rumahnya dan
Di rumahnya sudah ada Debbie dan asistennya. Mereka membahas buku yang berkaitan dengan totem tersebut, yang mana merupakan temuan dari asisten Ed dan Lorraine. Di buku itu terdapat cara untuk mengakhiri kutukannya, yakni dengan menghancurkan altarnya. Ed menanyakan juga kepada Lorraine saat jiwanya bertemu dengan sosok wanita tadi nih. Ia pun menjelaskan kalau tempatnya dingin, ada tetesan air dari langit-langitnya, ada juga suara kereta api. Nah, hal ini yang menjadi petunjuk mereka untuk menemukan lokasi altarnya tadi, guys. Saat Ed sendirian, ia pun dirasuki oleh makhluk tersebut. Makhluk itu membuat Ed ilusi dan hampir saja membunuh istrinya Lorraine. Beruntung asistennya sigap mencegah Ed dan menahan tangannya. Nah, saat ia mencari makhluk tersebut, istri Lorraine menemukan bunga kering di meja kerja Ed. Ed pun mengambil bunga tersebut dari potnya, dan setelah dilihat di dalam pot, ia pun terkejut karena ada totem di dalam potnya. Hal ini membuat seisi rumah merasa heran dan terkejut. Lorraine pun pergi ke rumah Kastner untuk mencari petunjuk lain tanpa sepengetahuan Ed. Nah, di scene lainnya, kemudian Ed dibantu dengan asistennya mencari tempat altar tersebut di peta dengan petunjuk yang telah disebutkan Lorraine tadi, yakni dingin, banyak tetesan air dari langit-langit, dan dekat dengan jalur kereta api. Mereka menemukan fakta bahwa totem tersebut awalnya berasal dari Fairfield, yang mana Fairfield tersebut adalah lokasi si Jessica Lincoln ini membawa totem tersebut dari kampusnya gitu. Dan kereta api yang didengar Lorraine saat berinteraksi dengan sesosok wanita tersebut terjadi saat tengah malam. Nah, ini nih merupakan petunjuknya. Kereta api yang masih beroperasi pada tengah malam dan relnya berada di Fairfield adalah petunjuk utama mereka, yang secara langsung kedua petunjuk tersebut mengarahkan mereka ke rumah Kastner. Tersadarlah Ed, dan Ed pun langsung pergi ke rumah Kastner untuk menyusul istrinya karena dia memiliki firasat kalau istrinya, yakni Lorraine, akan pergi ke situ nih. Nah, setibanya Lorraine di rumah Kastner mengunci pintu rumahnya. Nah, ini yang membuat curiga nih. Di sini udah mulai terkumpul kecurigaan kita terhadap Kastner ini. Nah, Lorraine pun diajak Kastner ke ruang bawah tanah yang pernah dikunjunginya. Di sanalah Kastner cerita bahwasanya dia pernah memiliki anak dan istrinya itu meninggal gitu waktu melahirkan anak ini. Nah, terus saat ia melanjutkan studinya tentang okultisme itu kepercayaan kepada hal-hal supranatural gitu, guys. Ia malah membuat anaknya sendiri tertarik dengan okultisme juga gitu, karena kan anak sering kayak ngikut-ngikut bapaknya gitu kan. Nah, terus scene ini beralih lagi gitu ke sisi lainnya. Film ini beralih ke keadaan Arnie saat terbaring di penjara dan sedang didoakan oleh pastor penjara tadi dengan ditemani oleh Debbie. Saat film beralih cerita lagi ke rumah Kastner pun memberitahu alasannya kenapa ia tidak memberi petunjuk kepada Ed dan Lorraine mengenai totem tersebut. Faktanya adalah sosok wanita misterius itu ternyata putrinya si Kastner sendiri. Nah, tapi kali ini karena Kastner juga mungkin merasa bersalah kepada Ed dan Lorraine dan sudah menyadari tentang akibat-akibat yang disebabkan oleh putrinya ini tadi, Kastner sendirilah yang menyuruh Lorraine untuk memecahkan altarnya dan menunjukkan terowongan untuk bisa menggapai altar tersebut nih, guys. Hal inilah yang membuat sesosok wanita misterius tersebut yang merupakan putri dari Kastner itu sendiri menjadi murka dan langsung membunuh Kastner. Lorraine yang tahu bahwa Kastner telah dibunuh langsung mencoba untuk menghancurkan altarnya, namun ia tidak mampu. Nah, Lorraine pun sekarang berhadapan dengan sosok wanita tersebut. Ia berteriak dan memanggil nama Ed dengan keras. Di waktu yang tepat, Ed pun tiba dan mendengar teriakan Lorraine dan langsung masuk ke gorong-gorong yang terhubung dengan terowongan tersebut. Ia pun mencari Lorraine, namun malah bertemu dengan wanita misterius tersebut. Wanita tersebut membuat mata Ed ilusi agar Ed tega membunuh istrinya sendiri, yaitu Lorraine. Nah, cerita ini dialihkan lagi nih, guys, ke scene dimana Arnie meronta-ronta saat didoakan oleh pastor. Arnie pun meronta-ronta dengan hebatnya dan terangkat sambil hendak bunuh diri.
Namun syukurnya bisa diselamatkan oleh Debbie, kekasihnya tadi. Nah, kita balik lagi nih ke scene dimana Ed dan Lorraine berada di terowongan tadi. Nah, saat cerita dialihkan, berulang kali Lorraine mencoba menyadarkan Ed dengan memori-memori indah yang telah mereka jalani gitu guys. Ya, kisah-kisah asmara mereka gitu. Itu berulang kali dilantunkan Lorraine. Dan Lorraine pun mengingatkan bahwa kekuatan cinta mereka lebih kuat dari kuasa iblis tersebut. Hal ini sendirilah yang membuat Ed sadar akhirnya dan memecahkan altar tersebut dengan palu yang ia genggam dan membuat kutukan terhadap Arnie pun hilang. Nah, di akhir cerita, Arnie melanjutkan persidangannya nih guys, dan hakim tetap memutuskan untuk memvonis Arnie dengan hukuman 5 tahun penjara. Nah, itu tadi guys cerita di balik film Conjuring 3 ini. Kira-kira gimana pendapatnya? Apakah film ini biasa aja gitu ya? Tulis di kolom komentarnya guys. Dan dukung terus channel ini ya kawan-kawan. Dan nantikan pembahasan film berikutnya di channel ini. Terima kasih.